Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Sundari, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, akan menemani Sobat Muda podcast program Narasi Kekinian. Baik Sobat Muda, sekarang sudah bersama-sama dengan Ibu Dr. Neneng Kartikarini, MP. Beliau merupakan dosen program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Beliau memiliki kepakaran di bidang pemasaran agribisnis dan agripreneur, di mana melihat kondisi saat ini, Indonesia sedang dilanda berbagai isu terkait dengan tingginya beras. Bagaimana beras ini bisa sampai ke tangan rakyat? Kita akan berdiskusi bersama Ibu Dr. Neneng Kartikarini. Bagaimana Bu Neneng terkait dengan perkembangan dan kontribusi dari agribisnis? Tentunya agripreneur ini memberikan dampak yang luas pada masyarakat. Sobat muda sekalian juga sudah pasti paham ya terkait dan tahu terkait mengenai pemasaran, ilmu pemasaran. Secara umum pemasaran itu adalah aktivitas individu atau kelompok untuk menciptakan, mendistribusikan, mengantarkan gitu ya, keinginan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi pelakunya itu bisa individu, bisa juga kelompok, berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga ujungnya adalah satisfaction atau kepuasan. Itu pemasaran secara umum. Kalau pemasaran agribisnis berarti dia lebih fokus kepada bagaimana kita memasarkan hasil-hasil dari kegiatan pertanian atau bisnis-bisnis pertanian, namanya juga agribisnis. Nah, sedangkan agripreneur adalah bagian dari entrepreneur yang dia bergerak di bisnis pertanian itu. Kalau entrepreneur itu wirausaha secara umum, tapi kalau agripreneur dia lebih condong kepada bisnis pertanian yang dilakukannya gitu. Jadi agripreneur memang menopang ke arah produk-produk pertanian supaya tadi bisa sampai ke konsumen dan konsumen bisa meraih kepuasan yang optimal melalui aktivitas pemasarannya seperti itu. Jadi antara agripreneur dan pemasarannya itu, pemasaran agribisnis khususnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya gitu. Kalau agripreneur itu bagian pelaku usahanya atau bisnisnya, dan pemasaran adalah jantung dari kegiatan bisnisnya. Jadi suatu bisnis itu tidak dikatakan bisnis kalau dia tidak dilakukan pemasaran gitu. Hanya subsisten saja dikonsumsi sama petaninya gitu, sama pelaku bisnisnya. Karena yang namanya era itu semakin berkembang, kita tahu bahwa dulu ada sistem barter ya, Yanti, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang itu lewat barter. Kemudian proses produksi budidaya mandiri yang disebut dengan subsisten ya. Kemudian bergerak lagi ke arah pemasaran, karena yang namanya kebutuhan keinginan seorang produsen juga dia akan senantiasa bertambah, sehingga apa yang diproduksinya itu harus bisa dipasarkan. Ya, selain untuk menambah profit, tentunya ya ada unsur-unsur sosial di mana dia bisa menyampaikan produk yang dihasilkan itu untuk masyarakat banyak. Itu antara pemasaran agribisnis dan agripreneur, seperti itu. Menarik sekali ya tadi penjelasannya Sobat Muda. Ya, ini juga sebuah peluang usaha ya, generasi muda. Jadi image untuk petani yang memang sudah tradisional sekarang bisa lebih ke digital ya. Nah, ini juga apa sih peluang-peluangnya Bu Dr. Neneng? Ya. Kita ingin dengar nih Sobat Muda. Oke, kalau berbicara peluang, sekarang kan paradigma pertanian ya atau agribisnis itu masih sangat dikatakan rendah gitu. Namun terlihat juga sebetulnya peminat untuk pertanian atau agribisnis saja setiap tahun sekarang di program studi agribisnis itu selalu meningkat. Dari 2 rombel kelas, 3 rombel kelas, tahun ini insya Allah 4 rombel kelas gitu. Jadi secara minat sebetulnya ada.
Hanya saja kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman kan ya, dari mulai era 4.0, 5.0, 6.0 sekarang, bahwasanya pertanian itu bukan hanya berbicara dari tatanan produksi atau hanya di ladang, di sawah gitu ya, tapi banyak sekali kegiatan pertanian yang memang memberikan peluang kepada kita untuk mengembangkan produk-produk pertanian itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran pasar. Nah, kita bayangkan saja misalkan sebetulnya pertanian itu dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan sebenarnya sudah alami begitu adanya gitu. Dimana pada zaman dulu kita suka dengarkan lempar kayu jadi tanaman, lagu gitu ya, Plus lempar kayu jadi tanaman tanpa diapa-apakan juga dia bisa tumbuh gitu. Kayu di situ ya batang singkong seperti itu ya. Nah, apalagi kalau kita usahakan dengan pemupukan yang baik kan, pengendalian hama yang baik. Sekarang itu muncul pertanian presisi seperti teknik-teknik hidroponik kan ya, aeroponik dan sebagainya, IoT, smart farming, yang tujuannya juga adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk-produk pertanian. Nah, kalau berbicara seperti itu berarti kan pertanian itu luas ya gitu. Kalau memang cita-cita kita ingin menjadi seorang petani dalam artian petani yang modern gitu ya, petani berdasi istilahnya, yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak ya, kita tidak bisa lepas bahwasanya teknologi era-era seperti itu juga memberikan peluang kepada kita untuk bisa terus memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang banyak gitu. Seperti itu sih. Ya. Jadi intinya terus inovasi ya. Terus jadi inovasi. setiap generasi ke generasi akan ada inovasi-inovasi baru yang tentunya akan bermanfaat untuk banyak kalangan. Ya. Nah, berbicara tentang inovasi ya dengan ruang lingkup agribisnis ini, mungkin ada yang Dokter Neneng sampaikan inovasinya yang memang sudah dikembangkan atau memang yang sedang sedang dilakukan. Mungkin bisa berbagi cerita bersama sobat. Iya. Izin saya juga menyampaikan buku hasil riset saja ya, Bu Yanti, hasil riset kemarin disertasi, karena disertasi itu harus memberikan novel kebaruan-kebaruan yang memang bisa memberikan kebaruan knowledge, pengetahuan, kemudian bukan hanya pengetahuan tapi juga bisa dimanfaatkan di masyarakat gitu ya. Dari hasil disertasi, karena kebetulan juga sesuai sama kompetensi yang dimiliki, selain dari sisi analis marketing, juga memang saya dari dulu sedang mengembangkan atau membantu pembangunan yang namanya pertanian organik gitu. Pertanian organik itu kenapa saya pilih, karena tadi kembali ke awal bahwasanya apa yang sudah Allah ciptakan itu pada awalnya memang sudah bagus, sudah sempurna kan ya. Allah menjamin bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali, diantaranya surat An-Nahl ayat 11 ya, diturunkannya air hujan, kemudian air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk perkebunan ya, kurma, anggur dan sebagainya, juga peternakan. Nah, dari sana kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda kebesaran dari Allah di mana kita bisa betul-betul mengoptimalkan apa yang sudah Allah ciptakan. Hanya saja perkembangan zaman semakin berkembang, ditambah kita tahu bahwa fase pertanian itu dalam pengembangan pertanian kan berubah ya, ada pasca usaha tani yang pada masa-masa beberapa kali presiden sebelumnya, ada ekstensifikasi, diversifikasi dan sebagainya, yang memang itu arahannya bagus untuk memenuhi permintaan dan penawaran ya, permintaan masyarakat akan kebutuhan produk pangan seperti itu. Hanya saja melupakan yang namanya poin-poin tadi, kearifan
ramah lingkungannya gitu, sehingga penggunaan pupuk yang harus banyak digenjot ya, pupuk-pupuk kimia, sehingga lambat laun hasil penelitian saat ini juga menunjukkan bahwa adanya penurunan dari fungsi lahan. Selain itu ada konversi perubahan lahan yang subur yang produktif menjadi pemukiman. Kemudian dari sisi iklim, efek rumah kaca dengan penggunaan pupuk yang berlebih juga membuat iklim berubah ya, sehingga ekosistem juga berubah gitu. Nah, hal seperti itu yang memang menjadi perhatian bukan saja saya, ya harapannya sih semua generasi pertanian memperhatikan itu. Sehingga dari hasil disertasi itu ya entah mengapa membawa arah ke sana, bahwasanya karena penelitian itu juga mengarah kepada platform pemasaran yang memang sejak tahun 2018 itu kita sudah temukan dengan mahasiswa agribisnis juga lewat program-program hibah Dikti ya, seperti P2MW, PKM dan sebagainya. Platform tersebut kita terus teliti, memang khusus untuk produk-produk organik gitu, yang membantu petani-petani organik bukan hanya di Sukabumi, di Cianjur gitu ya, yang memang sudah menjadi mitra kita. Bagaimana caranya supaya produk sayuran sehat itu bukan hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas, karena memang harganya mahal ya. Kalau Bu Yanti tahu kan, di pasaran itu bisa sampai 15.000 ya satu kemasannya. Nah, sementara biaya produksinya bisa jadi nggak sampai sejauh itu. Berarti kan ada proses-proses pemasaran yang memang harus disesuaikan kembali gitu ya. Di Perda Pertanian Organik Jawa Barat yang dirintis nomor 11 tahun 2024 juga sudah ada. Jadi memang secara kebijakan kementerian, pemerintah daerah juga sudah mengarahkan ke sana. Hanya banyak poin-poin atau pasal-pasal yang memang perlu kita kawal, perlu kita dampingi supaya memang bisa betul-betul terwujud apa harapan dari perda-perda tersebut gitu. Dan itu menjadi PR bukan hanya generasi muda ya. Di penelitian itu juga memang SDGs yang ditekankan adalah SDGs 12, yaitu Responsible Consumption and Production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab itu bukan cuma produsennya yang mengarahkan kepada produk-produk ramah lingkungan, konsumennya juga harus memperhatikan dan memilih produk-produk yang memang berbicara sayuran organik itu bukan hanya kita konsumsi, Bu Yanti, tapi niat kita untuk mengubah kondisi lingkungan, kondisi lahan yang tadinya rusak kembali menjadi subur kembali. Nah, seperti itu. Berbicara terkait pemasaran, kita mengenal adanya strategi pemasaran, Bu Yanti, karena segala sesuatu kalau tanpa strategi, ada pepatah yang mengatakan apa tuh? Yang orang yang sedikit tapi orang bodoh yang tidak menggunakan strategi gitu ya, dia tetap akan kalah. Orang pintar yang tidak dengan strategi bergerak, dia akan kalah dengan orang bodoh yang memiliki strategi. Nah, ketika berbicara pemasaran juga dalam teorinya ada strategi pemasaran. Itu yang senantiasa berkembang. Tahun 90 ke bawah ada strategi yang namanya STP, Segmenting, Targeting, Positioning. Berkembang lagi menjadi strategi bauran marketing atau marketing mix dari Philip Kotler juga. Itu ada beberapa teori mulai dari 4P, 7P, 9P gitu ya. Nah, makin kemari kesadaran masyarakat itu semakin meningkat, apalagi sesudah pandemi COVID-19 ya. Sehingga setiap konsumen itu ketika membeli produk bukan hanya melihat dari sisi kualitas produknya, bukan hanya melihat dari sisi promosinya seperti apa, harganya apalagi ya, tapi lebih ke arah nilai yang bisa dia dapat apa gitu ya, manfaat atau nilai yang disebut dengan value gitu. Jadi teori pemasaran ke arah value ini semakin berkembang. Sehingga produsen juga perlu memahami ya, para bisnis atau agripreneur milenial juga perlu memahami bahwasanya
perhatian kita kepada strategi pemasaran yang berdasarkan nilai itu juga sekarang sedang menjadi bahan perhatian gitu. Value co-creation, co-nya itu kolaborasi, creation-nya itu kreasi atau penciptaan. Jadi penciptaan nilai bersama antara produsen dengan konsumen gitu. Kalau misalkan kan yang namanya tadi sayuran organik secara image-nya itu dia mahal ya, hanya untuk golongan menengah ke atas. Nah, di hasil penelitian juga sebenarnya sudah dilihat keseimbangan pasar atau permintaan dan penawaran produk organik di Jawa Barat di 8 wilayah itu ternyata harganya nggak lebih dari 15.000 gitu, hanya sekitar 5.500 sampai 9.750. Nah, itu harga yang memang bisa masuk di pasar Jawa Barat. Nah, kalau produsen tahu hal itu kan sebenarnya bisa dari sisi biaya produksi, kos-kos yang dia keluarkan juga mengarah kepada nanti produk yang harganya di sana, gitu kan. Jadi bisa diserap sama seluruh pasar, bukan hanya ekspor. Karena selama ini memang kenapa pertanian organik itu didukung, kita masih melihat ada pasar, ada harga pasar ke arah pasar luar, gitu. Sedangkan masyarakat kita ya tadi kan brand image-nya masih ke sana. Harapannya memang bisa berubah juga. Jadi perlu ada level mana yang untuk keluar, mana yang untuk lokal. Nah, itu kan berhubungan dengan nanti cost-nya seperti apa, penciptaan nilai yang seperti apa yang harus diciptakan oleh si produsennya tadi gitu, sehingga jelas lah ya gitu yang arahannya itu. Sehingga inovasi yang menjadi dasar yang akhir adalah bisnis model gitu. Bisnis model kolaborasi, bukunya nanti disampaikan juga ke perpustakaan, ada e-booknya juga, teman-teman nanti bisa mengikuti. Karena bisnis model yang biasa kita pakai atau teman-teman muda juga biasanya pakai di proposal kan ya, di kegiatan bisnis itu namanya bisnis model Canvas, Alexander Osterwalder 2010. Jadi dari disertasi juga alhamdulillah bisa menemukan dengan bisnis model mapping melalui praktek pertanian organik bahwasanya ada bisnis model kolaborasi tadi yang itu bisa memberikan keluasan lebih untuk bisnis-bisnis pertanian yang lebih ramah lingkungan. Karena ada poin yang kita masukkan itu box untuk ekonomi dan lingkungan environment, lingkungan impact gitu ya. Kemudian ada sertifikasi, ada customer kolaborasi gitu, yang itu nanti dimasukkan ke dalam bisnis modelnya, yang ada value co-creation yang lebih utama yang membedakan dengan bisnis model Canvas gitu, sehingga nanti penciptaan nilai apa yang mau dibuat oleh si produsen itu yang sudah menjadi kesatuan dengan konsumen. Nah, itu kita bisa masukkan di bisnis model kolaborasinya gitu. Jadi ada sebuah inovasi yang memang tetap segmentasi atau konsumen itu ikut dilibatkan juga dalam prosesnya. Itu ya. Gitu. Dan menarik sekali, meskipun eranya sekarang sudah teknologi digital, tapi tetap organik gitu ya, lingkungan itu kembali kepada lingkungan yang memang dasar yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nih Bu Neneng untuk ke depan mungkin ya perkembangan pertanian menuju Indonesia emas gitu ya? Apa sih pertanian ini memang semakin kesini, apakah memang semakin tergerus dengan zamannya, ataukah memang ini peluang gitu kan? Meskipun lahannya sudah banyak terpakai, tapi ada harapan-harapan besar yang memang bisa dilakukan oleh kita dan generasi yang akan datang. Dari inovasi salah satunya ya, kalau inovasi yang kemarin baru dihasilkan dari disertasi, sebenarnya itu bisa menjadi peluang untuk generasi muda yang memang ingin berbisnis di bidang pertanian. Bisa sebenarnya bisnis model ini bukan hanya bidang pertanian sih, bisa di bidang-bidang yang lain juga, yang arahannya nanti
mengarah kepada value co-creation, penciptaan nilai bersama antara produsen dan konsumen, dan ada unsur ke arah lingkungan, perhatian terhadap lingkungannya. Nah, bisnis model ini sangat baik gitu, sangat bagus untuk dipakai. Nah, kalau kita berbicara peluang, selama manusia masih butuh makan, yang namanya produk-produk hasil pertanian itu kan memang dibutuhkan ya. Kalau tidak ada kita, hasil pertanian, tidak ada petani, lalu siapa nanti yang akan membuat itu semua gitu ya. Kita di Indonesia seperti kasus kemarin ya, yang di Cianaga ya, kasus raya gitu. Mungkin ada kasus-kasus yang lain, stunting misalkan gitu ya, yang memang tidak terblow up, pasti saja ada gitu. Dan itu ujung-ujungnya kan kepada asupan pangan ya, yang memang belum optimal gitu, bisa menyentuh seluruh kelompok ekonomi masyarakat. Jadi ketika kita punya semangat, niat ya, khususnya untuk membangun pertanian, maka semangat itulah yang memang harus kita tumbuhkan gitu. Bukan hanya yang agribisnis, bisnis selalu harus profit gitu ya, nggak seperti itu juga gitu. Jadi tetap bagaimana cara kita melihat bahwa kita sebagai khalifah fil ard yang memang Allah pesankan, yang sudah Allah pilih untuk bisa menuntut ilmu lebih, harus bisa memanfaatkan ilmu kita memang untuk tadi mengarah kepada kebaikan-kebaikan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan komoditas yang memang dipilih oleh masing-masing. Karena kita belajar satu komoditas saja bisa jadi banyak yang harus kita pelajari ya, apakah itu pangan, apakah itu hortikultura, perkebunan, itu juga banyak. Jadi fokus di sana. Dan jadi sistem ekonominya juga perlu kita jangan pisahkan gitu. Kita bersama-sama lah, berkolaborasi dari pihak akademisi, produsen, konsumen, apalagi ya yang menikmati itu semua, juga dari pihak terkait yang memang mampu bersama-sama gitu untuk mewujudkan itu. Peran universitas juga memiliki besar inkubator bisnis. Oh ya? Iya. Nah mungkin bisa dijelaskan ya Bu Neneng. Iya, terkait inkubator bisnis di UMI itu sekarang ada inkubator bisnis dan pengembangan kewirausahaan, Bu Yanti. Jadi inkubator bisnis itu dia menjadi wadah atau tempat mahasiswa, khususnya kedepannya, tahun-tahun kedepannya juga ada mitra dari luar yang ketika dia ingin belajar terkait bisnis secara umum, bukan hanya bisnis pertanian, nanti itu ada kelasnya gitu, kelas Arab. Kita mulai bina dari bagaimana manajemen produksinya, bagaimana supaya pasarnya dilakukan gitu, sampai nanti dia betul-betul bisa ajak, bisa establish, bisa menghasilkan profit gitu. Inkubator bisnis selama ini masih untuk mahasiswa dulu di UMI. Alhamdulillah ada 14 sekarang yang menjadi tenan gitu, kemudian kita dampingi, kita bina, kita kalau ada kompetisi juga kita ikut ya. Selain memang hibah-hibah P2MW juga ikut. Jadi yang tidak lolos di P2MW kan kadang hanya berapa kelompok gitu yang lolos untuk pendanaan sekitar 15-20 juta itu. Jadi dengan adanya inkubator nanti kita fasilitasi untuk bisa terus berkembang passion mereka di kegiatan bisnisnya gitu. Alhamdulillah kemarin terakhir yang di Muhammadiyah Center Inkubator Bisnis secara keseluruhan PTMA, Umi alhamdulillah dapat juara di tenannya gitu. Itu baru pertama kali ikut tapi alhamdulillah udah dapat juara gitu. Kedepannya mudah-mudahan bisa merangkul mitra juga sih gitu, bersama-sama dengan program OFOD di LPPM ya, KKN, sehingga nanti mitra yang membutuhkan pendalaman terkait bisnisnya bisa sama-sama gitu. Tapi tentunya dengan prinsip-prinsip bisnis yang lebih islami gitu. Nah, produk-produknya apa aja nih Bu Neng
untuk yang inkubator bisnis yang udah berjalan? Yang sudah ya. Iya. Produknya itu kuliner ada, salah satunya Maxel. Maxel itu dia sudah di pasar lokal, internasional juga sudah masuk. Kemudian intinya lebih mengedepankan hasil-hasil riset inovasi dosen dan mahasiswa dengan produk-produk yang memang hasil penelitian seperti karas tulang Maxel itu ya. Di daerah Waluran ada tuh Rubuk, penelitian dosen juga, ada beras hitam. Riset teknologinya juga ada seperti teknologi pemasarannya gitu. Ada yang mengolah sampah menjadi limbah sampah menjadi produk gitu ya. Produk kayak papan-papan meja gini itu dari plastik bekas gitu. Itu ada gitu. Macam-macam Ya, beraneka ragam. Ya. Ya, Sobat Muda, ternyata menarik sekali ya terkait dengan pemasaran agribisnis dan entrepreneur ini. Nah, ya, profesi entrepreneur ini justru punya peluang dan tantangan tersendiri tentunya. Nah, bagaimana kita akan membuat tahapan-tahapan sejauh itu, ya langkah kita adalah mempelajari. Kalau misalkan kamu belum memilih prodi atau jurusan yang kamu minati, coba masuk ke prodi agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bagi masyarakat luas juga bisa berkolaborasi dengan mitra kami sebagai mitra universitas di inkubator bisnis tentunya. Nah, terakhir mungkin Bu Neneng, apa sih yang ingin disampaikan kepada semua ya sobat muda yang sedang menyimak terkait dengan semangat gitu ya untuk menghidupkan, karena ini adalah hajat hidup orang banyak gitu ya. Ketika memang agribisnis kita tidak kelola dengan baik ya, kita juga akan terancam dengan kelaparan tentunya ya. Nah, apa saja yang memang bisa memberikan semangat mungkin ya, motivasi kepada sobat muda untuk terus, meskipun bukan bidangnya agribisnis, tapi kita terus menggelorakan, menyampaikan peran kita sebagai masyarakat tentunya. Ya, pesan untuk sobat muda semua ya, fokus saja dengan apa yang sedang dipilih ya, atau dijalani, karena setiap orang itu kan punya cita-cita, punya passion di mana dia bergerak dan ingin mewujudkan cita-citanya ya. Kemudian yang kedua, selalu kaitkan apa yang kita jalankan atau kita pahami itu dengan apa-apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu, karena kita tahu bahwa Al-Quran dan Al-Hadis ada sebagai petunjuk bagaimana mengarahkan semua ya, cita-cita kita, keberhasilan kita, ada semuanya di sana gitu. Itu yang menjadi dasar semangat kalau yang saya rasakan sih ya. Mudah-mudahan itu juga yang dipikirkan, selalu ada di benak-benak kaum muda semua ya, karena untuk mewujudkan cita-cita, dan bukan hanya cita-cita untuk kita pribadi, juga untuk masyarakat, membangun agama dan bangsa, itu bukan semata-mata atas kemampuan kita sendiri ya. Ada andil dari yang maha lebih yang bisa mewujudkan itu semua gitu, sehingga insya Allah apa yang kita harapkan bukan hanya untuk kebaikan pribadi, untuk kebaikan masyarakat itu bisa kita wujudkan bersama ya. Itu saja. Baik sobat muda, hari ini kita sudah banyak berbincang dengan Ibu Dr. Neneng terkait dengan pemasaran agribisnis dengan agripreneur. Nah, kita memiliki peran yang strategis tentunya sobat muda dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan kesejahteraan tentunya. Letak geografis Indonesia sangat strategis sekali untuk kita terus berkarya, berinovasi dan menebar manfaat di muka bumi ini. Narasi keilmuan dari ahli membuka wawasan yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.